dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose PT Kino Indonesia Tbk 23 November 2022 ini. Kami akan melakukan presentasi mengenai sekilas mengenai Kino serta apa update untuk performance sampai dengan September 2022 ini. Setelah itu jika ada yang ingin ditanyakan silakan sebagaimana telah disampaikan Pak Roni untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, kita mulai. Ini agenda untuk hari ini, untuk presentasi ini. Pertama adalah sekilas mengenai company ini, Kino, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar tentang Kino. Kemudian performa di kuartal sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, tantangan dan strategi company, serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, sekilas mengenai company, jadi Kino Indonesia ini memang sebenarnya relatif masih muda, di mana kami berawal dari perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentra Tama yang didirikan pada bulan Oktober tahun 1991. Pada waktu itu kami hanya mendistribusikan satu jenis produk, yaitu minuman yang sudah sangat familiar, yaitu cap kaki 3. Namun dengan mempertimbangkan opportunity kesempatan yang ada, kami mengembangkan bisnis kami juga sebagai produsen, di mana produk pertama kami adalah permen. Permen ini kami launching itu pada tahun 1997, pada saat Indonesia sedang mengalami transformasi yang luar biasa, dengan perubahan rezim lah ya, atau presidensi dari almarhum mantan Presiden Soeharto berganti ke era reformasi. Disitulah saat pertama kali kami meluncurkan bisnis kami sebagai produsen. Nah, setelah saat itu kami terus berkembang sehingga saat ini kami punya 4 segmen bisnis, yaitu pertama personal care atau perawatan tubuh, di mana kalau mau dilihat gambarnya, range produknya itu ada di sebelah kanan atas, dari Sleep Baby di sebelah kiri, all the way sampai ke vitamin rambut, sampai bulu mata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah beverage. Beverage kita itu yang paling populer itu adalah cap kaki 3. Kami juga punya cap panda, minuman cincau, serta Panther Energy Drink, dan beberapa yang lain. Kemudian yang ketiga, segmennya berikutnya adalah food dan pet food. Jadi kita punya segmen makanan snack-snackan, juga minuman serbuk, dan makanan untuk binatang peliharaan, dan makanan anjing dan kucing. Serta kita juga punya segmen farmasetika. Semua produk ini diproduksi di pabrik Kino yang saat ini kami memiliki 5 pabrik aktif di Pulau Jawa, yaitu Cikemba dan Cidahu, keduanya berlokasi di daerah Sukabumi, Cikande di daerah Serang, Pandaan Jawa Timur, dan Sayung di Demak, Jawa Tengah. Oke, ini sedikit milestone dari Kino Indonesia. Jadi mengulang yang sebelumnya, Duta Lestari Sentra Tama berdiri tahun 91. Ini merupakan company pertama yang ada di dalam Kino Group. Tahun 97 kita mendirikan PT Kino Sentra Industrindo yang memproduksi makanan ringan, snack, dan lain-lain. Dengan produk pertama kita adalah Kino Candy. Kemudian tahun 99 dengan berbekal kesuksesan dari Kino Sentra, kami juga mendirikan Kino Care Era Cosmetindo yang memproduksi personal care serta beverage. Salah satu produk pertama kita adalah Oval Facial Cleanser. Kemudian sukses di awal market Indonesia, meskipun kami relatif masih muda, tapi kami sudah melihat possibility bahwa produk kami ini bisa diterima di mancanegara. Sehingga tahun 2023 dan 2024 kami melebarkan sayap untuk mendirikan company Kino Care Malaysia Sendirian Berhad dan perusahaan di Filipina Kino Consumer Philippines Incorporation. Nah, itu merupakan awal dari sepak terjang Kino di pasar luar negeri selain di pasar lokal. Nah, satu milestone yang juga cukup besar adalah di 2011, Kino kami mendapatkan lisensi dari Wenken Drugs Private Limited Singapura untuk menjadi lisensi dari cap kaki 3.
Jadi mungkin ada sedikit background bahwa cap kaki 3 meskipun sudah sangat populer di Indonesia dari sejak tahun 1970-an, tapi sebenarnya produk kaki 3 ini adalah produk dari Singapura ya, perusahaan farmasi di sana, di mana dia mencari lisensi di Indonesia untuk memproduksi, memasarkan, dan mengedarkan kaki 3 di Indonesia. Nah, tahun 2011 kami mendapatkan lisensi tersebut dari prinsipal di Singapura, sehingga ini merupakan milestone yang cukup signifikan bagi kami. Dan saat itu juga tahun yang sama kami mendirikan 2 lagi perusahaan luar negeri, Kino Internasional di Singapura serta Kino Vietnam, sesuai namanya di Vietnam. Tahun 2014 sebagai persiapan kami untuk melakukan IPO menjadi perusahaan publik, kami melakukan restructuring di mana Kino Care Era Cosmetindo ini didirikan tahun 99, kita ubah namanya menjadi PT Kino Indonesia. Dan Kino Internasional ini menjadi holding company dari semua cabang kita di luar negeri. Jadi mungkin kalau sebagai gambaran, karena dulu kita masih perusahaan tertutup, jadi kita banyak secara corporate itu strukturnya masih belum rapi. Nah, untuk persiapan IPO itulah kami merapikan seluruh struktur supaya bisa semua dari venture kita di luar negeri itu bernaung di bawah Kino Indonesia. Di mana di bulan Desember 2015 akhirnya kami menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebagai bagian dari IPO tersebut, kami melakukan beberapa corporate action over the years seperti mengakuisisi merek Dua Dewi dan Ristra. Kemudian 2017 kami mendirikan PT Ikom Solusindo sebagai salah satu jalan bagi kami untuk juga aktif di dunia di marketplace ya. Jadi mulai melakukan penjualan online dan kemudian tahun-tahun berikutnya kita ada beberapa corporate action tambahan seperti kita melakukan JV dengan perusahaan dari Thailand yaitu Mali Group untuk mengimpor jus dari Mali sebagai negara yang dari Thailand sebagai negara yang juga merupakan penghasil buah-buahan yang premium lah ya di Southeast Asia, serta JV dengan Kamboja, partner kita di sana, untuk lebih membesarkan market di Kamboja sendiri. Mungkin beberapa sekilas tentang corporate action kami lakukan di milestone ini ya, di umur kami yang sudah sekitar 30-an tahun. Oke, next. Ini sekilas tentang corporate structure, jadi Kino Indonesia ini masih dikontrol oleh PT Kino Investindo yang memiliki sekitar 67% dan Pak Haris Sanusi sebagai founder dengan 12%. Dan jadi pemegang saham yang di luar dari pemegang saham utama dan pengendali ada sekitar 20%. Jadi Kino Indonesia dengan beberapa anak perusahaannya, di mana tadi seperti sudah kami sampaikan, Kino Internasional ini merupakan subholding yang memiliki saham dari semua venture kita di luar negeri. Oke, next. Berikut kami perkenalkan juga manajemen tim kami dimulai dari Board of Commissioner, di mana Pak Haris Sanusi sebagai founder kami di RUPS di bulan Juni tahun 2022 ini melakukan perubahan sehingga beliau naik menjadi Presiden Komisaris dan ada 2 anggota komisaris baru yaitu Bapak Wibowo dan juga Bapak Rohmat Sunanto sebagai komisaris independen. Sedangkan untuk Board of Directors menggantikan Bapak Haris Sanusi yang naik ke Presiden Komisaris adalah Bapak Sidarta Prawira Utama yang ditunjuk menjadi Presiden Direktur atau CEO dari Kino Indonesia. Dilengkapi dengan Bapak Anggara Andrian Dinanda, Bapak Budi Susanto, saya sendiri, Bapak Beni Kurniawan, Bapak Kurdi Gunawan, dan Ibu Venela Regina Gunawan yang melengkapi jajaran Board of Directors kita dengan kita kan juga salah satu yang kita lakukan adalah penerapan ESG ya. Jadi dengan ESG itu salah satunya adalah pemberdayaan perempuan juga. Jadi kita akan terus melakukan perbaikan dalam berbagai sisi. Nah, salah satunya adalah dengan menunjukkan Ibu Venela ini sebagai salah satu direksi di company kita. Ini adalah sekilas mengenai distribusi di Indonesia. Jadi kita itu karena sudah berkecimpung di dunia distribusi sejak tahun 91, berarti sudah sekitar 31 tahun. Dan sebagai perusahaan manufacturing sejak tahun 97, berarti 25 tahun, kami sudah cukup memiliki presence
all across Indonesia. Jadi kami sudah memiliki distributor di berbagai provinsi, kabupaten di Indonesia. Ini meskipun demikian kami terus berusaha melakukan pengembangan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi bagaimana caranya supaya distributor yang ada di daerah yang sudah cukup present, tapi mereka dengan berbagai kelebihan mereka dan pengenalan mereka akan kondisi market, mereka tetap bisa menggarap market yang lebih dalam lagi di luar dari langganan mereka selama ini. Di sisi lain, kalau misalkan satu distributor memegang area, misalkan Surabaya area, tapi meski misalnya ada kelemahan di daerah-daerah yang di sekitar Gresik, Kediri, dan lain-lain, kami juga pasti akan melakukan evaluasi apakah perlu menunjuk distributor lebih banyak lagi supaya bisa lebih fokus di daerah-daerah tersebut. Itu merupakan salah satu pengembangan yang telah dan akan terus kami lakukan supaya bisa menjangkau market yang lebih besar lagi. Oke. Terlepas dari pasar lokal kami, penetrasi kami juga sudah dilakukan di market internasional, di mana kalau dilihat dari gambar di sini, sebetulnya untuk daerah Asia Tenggara kami sudah cukup present, jadi kita punya cabang di beberapa negara, dan juga meskipun tidak ada cabang pun kami telah melakukan penjualan melalui distributor di praktis seluruh negara di Asia Tenggara. Juga telah melebarkan sayap di Asia Timur. Presence kami cukup kuat di Republik Rakyat Cina serta di Jepang. Kami juga memiliki distributor di Korea, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Even di Eropa, di Rusia, Ukraine, di Turki, di banyak negara, di Spanyol, kami memiliki distributor juga, serta di Afrika dan di benua Amerika. Jadi next stop-nya bagi kami adalah bagaimana terus melakukan pengembangan market di luar negeri, karena kami memiliki beberapa brand yang juga bisa diterima di mancanegara. Oke, berikut ini adalah pengenalan terhadap segmen dan merek-merek di Kino. Jadi kami memiliki lebih dari 30 brand di lebih dari 20 kategori dan kami memiliki lebih dari 700 SKU. Nah, jadi kalau kami seperti itu kami sampaikan, kami bedah menjadi personal care atau perawatan tubuh, beverage atau minuman, food atau makanan dan snack, pharmaceutical. Nah, untuk personal care karena ini merupakan segmen yang paling banyak, paling populer, jadi kami juga memiliki paling banyak kategori dan brand ada di segmen personal care ini. Kami memiliki perawatan rambut, perawatan gigi, personal care untuk anak-anak dan bayi, kemudian pembersih kewanitaan, perawatan wajah, aroma, penyegar udara, pencuci tangan dan pencuci sayuran, serta yang populer selama 3 tahun ini selama masa pandemi adalah hand sanitizer. Sedangkan untuk minuman segmen mungkin langsung kalau ini bisa langsung ke brand itu adalah Cap Kaki 3, Cap Panda, serta energy drink kita Panther. Di sisi lain kita juga ada jus dan air kelapa yang kami impor dari Thailand sebagai bagian dari joint venture atau kerjasama kami dengan Mali, perusahaan beverage, salah satu perusahaan beverage terbesar di Thailand. Untuk snack ya sekali lagi ya itu ada beberapa selain Kino Candy yang merupakan awal dari produk Kino manufacturing, dan kami juga saat ini yang cukup besar adalah marshmallow dan juga minuman serbuk. Serta untuk pet food kami cukup saat ini telah melakukan pengembangan bisnis dengan mengimpor pet food dari mancanegara, tapi juga kami sedang dalam proses pengembangan pet snack, pet care untuk market Indonesia dan kami produksi sendiri. Pharmaceutica itu segmen ini relatif kecil. Salah satu yang major itu adalah yang ada di herbal drink kami di Lola Remedios yang meng-cater market di Filipina. Okay. Next slide. Ya. Nah, mungkin ini langsung ke gambaran apa yang terjadi selama 9 bulan ini di tahun 2022. Jadi per September 2022 ini kami mencatatkan penjualan itu sekitar 2,8 triliun, turun 3,3% dibandingkan tahun 2021.
Namun yang paling challenging adalah di mana GP, gross profit atau laba kotor kami, turun dari 47% menjadi 37,8%. Nah, ini bisa dikasih gambaran sedikit, ini lebih karena memang material atau bahan baku itu naik sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kami membuat matriks membandingkan harga sejak Januari 2021 all the way sampai ke 2022 ini setiap bulan. Jadi kalau kita indeksnya 1,0 untuk di Januari 2021 sampai dengan kuartal 3 tahun 2022 ini, indeks itu sudah di 1,34. Peak-nya itu terjadi di bulan Juli 1,34. Setelah itu pun masih di sekitar 1,33. Artinya apa? Berarti artinya kami melakukan perhitungan dari 100 material yang paling banyak dipakai. Nah, tapi total keseluruhan itu harga material 100 material tersebut naik 34% dibandingkan Januari 2021. Artinya itulah kenaikan bahan baku kami pada dasarnya. Tentu saja kami telah melakukan seperti penekanan harga, kami melakukan berbagai efisiensi baik di manufacturing, dari segi proses, dari segi apapun. Tapi ada limit di mana harga material itu bisa di-pass on kepada konsumen. Tidak mungkin kami bisa mem-pass on seluruh kenaikan sekitar 30-an% tersebut kepada konsumen. Sehingga GP margin itu mengalami penurunan. Nah, di sisi yang kedua, GP ini juga turun karena adanya perubahan atau shifting di kontribusi dari penjualan kami. Jadi sebelum pandemi, sekitar 50% dari penjualan Kino itu ada di sektor personal care. Sekitar 40% ada di beverage, sekitar 10% ada di food. Itu adalah original lah ya, di dalam situasi normal kami, itu adalah kontribusinya. Dan itulah kontribusi yang cukup ideal karena personal care mengenerate gross margin itu cukup tinggi, 55-60% bahkan pada saat peak-nya. Namun dengan pandemi ini, sektor personal care itu juga kena hit paling dalam. Jadi sektor personal care itu dari yang kontribusinya 50%, hari ini kontribusinya itu hanya 33%. Sedangkan beverage yang sebelumnya kontribusinya sekitar 40-an%, saat ini itu bahkan melebihi 55%. Jadi sektor yang menyumbang gross margin tinggi masih kena hit akibat pandemi, sedangkan sektor yang gross margin itu lebih rendah, dia itu actually malah sudah all time high sekarang. Jadi setelah mengalami sedikit penurunan tahun 2020 pada saat awal pandemi, tapi 2021 situ sudah rebound kembali ke normal dan even di 2022 ini malah naik lagi. Jadi itulah yang terjadi sehingga gross margin kita itu kena hit dari berbagai angle. Nah, penurunan dari gross margin ini juga berdampak langsung kepada penurunan dari EBITDA margin kita, sehingga meskipun dengan berbagai inisiatif kami itu untuk di kuartal 3 ini, sampai dengan kuartal 3 ini kami mencatatkan loss itu sekitar 243 miliar. Oke, next slide. Oke, jadi ini mungkin gambarannya over the years. Jadi dari 2019 kami sejak pandemi itu kena hit cukup dalam. Jadi penjualan itu dari 4,6 triliun yang merupakan all time high-nya itu turun ke range sekitar 4 triliun. Jadi untuk tahun ini juga kita masih sedikit turun dari tahun lalu. Hopefully di kuartal 4 ini ada sedikit ya, ada improvement supaya kami at least mungkin bisa mendekati ya perbedaan dengan tahun lalu itu mungkin tidak signifikan lah, mungkin ada di range-nya juga single digit difference-nya. Kalau dilihat dari gross margin-nya juga bisa dilihat bahwa gross margin ini juga turun sebagai akibat dari pandemi ya, dan ada shifting di kontribusi dari penjualan, di mana dari 2021 itu sudah mulai terlihat kontribusi penjualan dari beverage itu naik, sehingga GP juga turun ke 45%, dan 2022 ini bahkan turun sudah di 37,8%. Itu juga reflected di EBITDA maupun di net profit kami over the years. Oke. Ya, ini yang tadi kami sampaikan. Inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan gross margin kita turun. Jadi di sisi kiri atas personal care
dari kontribusi dia 47% dan 51% di tahun 2019-2020, tapi setelah itu turun ke 39% di 2021 dan bahkan di 9 bulan ini sudah di 33%. Sedangkan beverage setelah 2019 dan 20 itu relatif ada di level 38 atau hampir 40%, tapi tahun 2021 dia naik ke 47%. Dan kalau dilihat value-nya, 2019 yang merupakan peak dari Kino, beverage itu 1,7 triliun, di 2021 dia sudah 1,8 triliun. Di mana di 9 bulan pertama tahun 2022 ini, dia juga sudah naik 13% dibandingkan tahun 2021 lalu. Jadi ini juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan GP margin di Kino secara konsolidasi. Tapi kan tentu saja kita sebagai perusahaan, sebagai businessman, kita juga memang harus segmen mana yang sedang bagus, meskipun marginnya lebih rendah, tapi dia masih menyumbangkan profit positif, kita akan terus dorong sektor tersebut. Terlepas dari secara keseluruhan itu memperkecil persentase. Selama produk tersebut masih memberi keuntungan, kita akan terus terus memanfaatkan lah ride the momentum. Sedangkan kalau di food, di pharma relatif tidak terlalu banyak perubahan ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah beberapa tantangan ke depan serta bagaimana strategi kami untuk menghadapinya. Tantangan tentu saja meskipun Bapak Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa pandemi sudah hampir berakhir, tapi pada faktanya juga saat ini ada varian baru Omicron XBB yang juga sedang beredar, sehingga jumlah kasus positif di Indonesia juga sedang ada peningkatan, hopefully tidak terlalu buruk karena kita banyak rata-rata di antara kita juga sudah booster dan gejala itu sudah tidak terlalu berat ya karena mungkin sudah lebih terbiasa, mungkin sudah pernah positif juga sebelumnya dan lain-lain. Hopefully ini tidak terlalu mempengaruhi, meskipun sedikit banyak akan ada impact juga. Nah, kemudian material price increase itu masih terjadi karena juga Ukraine dan Rusia ini masih terus berlanjut. Apa yang sebelumnya kami harapkan bahwa ini bukan sesuatu yang panjang sehingga dalam beberapa waktu akan normalize kembali, tapi ternyata ini terus berkelanjutan. Hopefully juga ini tidak berlarut-larut karena impact ini adalah kenaikan harga material. Jadi ada krisis energi di Eropa, ada krisis lagi di negara-negara lain lah ya. Jadi ini hal yang juga mempengaruhi kita semua. Nah, ini juga menarik, ada poin ketiga adalah kenaikan harga material, harga bahan bakar ini juga mempengaruhi logistik cost. Jadi even sebelum September 2022 di mana dilakukan pengumuman kenaikan harga BBM, tapi sebenarnya harga delivery logistik itu sudah mengalami kenaikan. Karena sejak pertengahan 2020-2021 itu sudah terjadi krisis kontainer dan space untuk kapal. Karena kapal-kapal besar itu disewakan ke luar negeri karena harga internasional itu lebih baik. Jadi negara luar itu berani bayar lebih mahal sehingga kapal-kapal disewakan keluar dan di Indonesia sendiri terjadi krisis kontainer. Dengan krisis kontainer atau pengangkutan tersebut, ini berdampak negatif ya terhadap biaya logistik. Jadi barang pengiriman itu menjadi lebih mahal. Kita harus quote unquote kita harus rebutan armada yang available. Kalau kita dulu sebelum pandemi kita booking kapal sekarang hari ini mungkin dalam 2-3 hari itu udah siap, udah bisa kirim dan lain-lain. Sekarang ini bisa 1 minggu 2 minggu. Jadi di situ supply dan demand terjadi ketidakseimbangan dan ini menyebabkan juga harga logistik itu menjadi tinggi, terutama waktu festif kemarin. Jadi sebelum Lebaran di awal Mei, itu harga pengiriman di pertengahan sampai akhir April itu sangat tinggi. Jadi itu udah seperti kasarannya mungkin udah seperti ada bidding di sana. Kemudian di bulan Juli ini tuh juga ada kenaikan low sulfur surcharge itu sekitar 30%. Jadi kapal-kapal yang dengan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan lain-lain itu tuh akan di charge itu lebih mahal. Dan kita kan kalau mau ngomong faktanya di Indonesia masih banyak pengangkutan antar pulau yang menggunakan bahan bakar yang belum baik lah gitu ya. Nah dengan itu jadi
juga terjadi lagi-lagi supply dan demand, itu juga mempengaruhi pengiriman. Dan kemarin di September selain ada BBM tuh juga ada kenaikan handling charge di Tanjung Priuk. Jadi berbagai faktor ini merupakan salah satu tantangan kita yang sudah terjadi maupun yang akan harus kita hadapi ke depannya nanti. Oke. Nah, tapi meskipun demikian kami itu tidak menyerah. Kita itu sejak awal pandemi sampai dengan sekarang kami terus melakukan pengembangan di internal system. Jadi kami itu implementasi sales system dengan Salesforce automation. Semua sales tim kita di distributor itu dibekali dengan gadget semacam PDA, di mana sekarang itu kita itu input data penjualan itu melalui sistem, dan tiap 30 menit itu di refresh, di mana kita bisa tahu di salesman itu ada di mana saja, di jam berapa saja, dan kita tuh sudah memberikan seperti guidance-nya bahwa hari ini ada rute mana saja yang harus mereka penuhi. Jadi misalkan satu salesman di Kupang, dia tuh udah di-allocate hari ini adalah 10 toko yang harus dia kunjungi, rutenya adalah toko Amir, toko Bambang, Charlie, dan seterusnya. Jadi dengan urutannya seperti itu, karena itu sudah mempertimbangkan jam buka toko, dengan mempertimbangkan beberapa hal lain. Nah, jadi dan itu bisa di-track dengan GPS, dan ada juga monitoringnya di mana supervisor itu akan memperhatikan kalau ada salesman B, dia itu jam 10 dia belum melakukan visit, itu akan ditelepon. Kalian kemana? Kenapa belum melakukan visit? Kalau toko yang dikunjunginya itu tutup, itu harus difoto dan diupload juga di sistem. Jadi supaya terlihat lah gitu, supaya terlihat bahwa memang mereka melakukan tugasnya gitu. Jadi kalau dulu mungkin let's say kayak pakai kwitansi pakai bon pasar untuk input order dan baru disubmit itu malamnya, sekarang itu tuh benar-benar sudah real time. Tiap 30 menit refresh, jadi kita tahu penjualan kita secara real di lapangan itu ada seberapa besar tiap saat. Kemudian sistem dari input tersebut, data itu kan juga langsung masuk ke warehouse distributor. Dari warehouse distributor itu juga bisa alert ke back end-nya kami di headquarter. Dengan kita dapat alert tersebut, kita jadi tahu produk apa yang benar-benar ordernya itu sedang tinggi. Karena apa? Bisa dianalisa dan juga bisa jadi feedback untuk ke tim pabrik di back end untuk produksi apa yang harus disiapkan untuk untuk anticipate penjualan trennya seperti ini. Nah, itu juga akan alert lagi ke purchasing dan lain-lain. Jadi memang ini semua akan dampaknya positif ya. Jadi akan dampak positif. Kemudian tadi kan kalau kita ngobrolin sebelumnya, kita juga sudah sampaikan di slide key segment dan brand itu bahwa kita hari ini punya lebih dari 700 SKU. Nah, 700 SKU ini juga mempengaruhi efisiensi. Jadi kita tuh harus penyimpanan barang lebih banyak, material lebih banyak, produksi lebih banyak, dan lain-lain. Jadi di beberapa bulan terakhir ini kami melakukan analisa dan evaluasi terhadap 700 SKU tersebut, dan telah diputuskan bahwa setelah melakukan profitability analysis, mulai dari gross margin, kita potong dengan biaya pengirimannya, karena kan biaya pengiriman minuman definitely akan lebih mahal daripada pengiriman personal care, karena dari sisi value maupun volume-nya, beratnya. Nah, kemudian ada juga A&P atau advertising dan promotion apa yang kita lakukan untuk segmen-segmen tersebut. Jadi dari SKU tersebut, mana yang menyumbangkan profitability lebih rendah, mana yang harus kita fokuskan, dan lain-lain, kita decide akan melakukan pengurangan SKU cukup banyak ya. Mungkin ada di sekitar 200 SKU bisa kami kurangi dari apa yang sudah kami evaluasi kemarin. Ini juga akan berdampak positif terhadap efisiensi. Kita bisa mengurangi jumlah gudang yang harus kita miliki, kita bisa mengurangi material yang harus kita beli, secara working capital itu akan lebih baik, kita tuh bisa mengurangi exposure kita terhadap pinjaman bank dan lain-lain. Jadi cukup banyak efisiensi yang sedang kami lakukan, kami galakkan dari sisi pabrik, di back end kami, sampai di
sistem, hubungan dengan distributor, dan lain-lain. Jadi hopefully dengan berbagai efisiensi ini, kita harapkan juga bahwa kondisi makro di luar negeri yang memang kita sama sekali tidak punya kontrol, itu juga bisa segera membaik. Nah, kita melihat ini kita itu sudah ada di bottom lah. Jadi kita tuh udah semua yang buruk-buruk itu udah terjadi against us. Kita mungkin satu tambahan bahwa kita tuh mau fokus untuk mengembalikan penjualan di personal care kita. Itu merupakan satu key fokus, karena personal care ini seperti tadi saya sampaikan, menyumbangkan dulu sebelum pandemi menyumbangkan lebih dari 50% dari penjualan kita. Nah, sehari ini masih jauh di bawah itu secara value maupun secara kontribusi. Nah, secara value kita aiming itu bisa balik dulu ke pre-pandemic level. Baru setelah itu kita kembangkan lebih lanjut, kita galakkan lagi. Karena ini merupakan kuncinya, karena ini mengkontribusikan margin lebih besar daripada produk-produk kami yang lain. Ini tidak mudah karena selama pandemi ini terjadi shifting di konsumen punya habit ya, di consumer habit. Jadi kalau seperti misalkan vitamin rambut kita dulu itu karena banyak keluar, mungkin apalagi yang di kantoran, di mana mereka yang perempuan keramas setiap hari, pakai hair dryer tiap hari, implement Ellipse ini vitamin rambut juga bisa, let's say tiap hari. Tapi sejak pandemi, di mana di tahun pertama dan mungkin sebagian tahun kedua itu banyak work from home, mungkin tidak sesering itu untuk keramas, untuk hair dryer, untuk menggunakan vitamin rambut. Jadi di situ ada habit yang berubah, penurunan penggunaan dan lain-lain. Nah, ini adalah hal dengan pandemi bisa dibilang sudah hampir selesai, activity akan kembali lagi. Nah, setelah activity kembali, nah itu adalah intention kami untuk bisa menggalakkan kembali, untuk membiasakan kembali masyarakat kita yang dulu merupakan konsumen kita, yang dulu menggunakannya let's say 5 hari, 7 hari dalam seminggu, sekarang misalkan hanya 2 hari, nah kita mengingatkan kembali bahwa ini merupakan kebiasaan yang baik dan yang juga sebaiknya terus dilakukan. Nah, mungkin demikian paparan sekilas dari kami. Mungkin berikutnya saya serahkan kembali ke Pak Roni ya.